Dua emiten properti milik Taipan Aguan mencatatkan kinerja keuangan dan penjualan yang gemilang sepanjang 2024. Lantas bagaimana strategi perusahaan dalam membagikan dividen dan menjaga tren positif ini? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Dua emiten properti milik konglomerat Aguan, yakni PT Pantai Indah Kapuk II Tbk dengan kode emiten PANI, dan anak usahanya PT Bangun Kosambi Sukses Tbk dengan kode emiten CBDK, mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham pada Juni 2025 di tengah pencapaian kinerja keuangan dan penjualan yang gemilang. Komisaris PANI sekaligus Presiden Komisaris CBDK, Richard Halim Kusuma menyebut, PANI akan membagikan dividen tunai sebesar 11% dari laba bersih 2024 atau senilai Rp67,53 miliar setara dengan Rp4 per saham. Sementara, CBDK akan menebar dividen sebesar 3% dari laba bersih atau Rp28,3 miliar setara dengan Rp5 per saham. Sebelumnya, kedua perusahaan juga telah menggelontorkan dividen interim sebesar Rp340,5 miliar. Hari ini kita baru mengumumkan ada empat keputusan dari PANI dan 5 keputusan dari CBDK, yaitu kita membagi dividen tahun 2024 sebesar 11% dari PANI dan 3% dari CBDK. Langkah bagi dividen ini menyusul lonjakan signifikan kinerja keuangan kedua perusahaan. PANI mencatat laba bersih Rp626 miliar sepanjang 2024, tumbuh 129% secara tahunan atau year on year, sedangkan CBDK meraih laba Rp924 miliar. Tak hanya dari sisi bottom line, capaian marketing sales juga mencerminkan tren positif. PANI berhasil meraup marketing sales Rp6 triliun di 2024, naik 156% dari tahun sebelumnya. Untuk 2025, perusahaan menargetkan penjualan senilai Rp5,3 triliun, optimistis tercapai melihat performa kuartal 1 2025. Sementara itu, CBDK yang fokus mengembangkan kawasan bisnis di PIK 2 menargetkan marketing sales Rp2 triliun di 2025 setelah pada 2024 mampu mencatatkan penjualan Rp2,1 triliun. Kami yakin PANI bisa mencapai target marketing sales sebesar Rp5,3 triliun dan CBDK sebesar Rp2 triliun. Yang mencerminkan pandangan kami terhadap pasar selama kuartal pertama serta kondisi ekonomi global dan domestik. Strategi ini kami ambil untuk tetap agile untuk dalam menghadapi peluang dan tantangan ke depan. Menurut Richard, pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan strategi pengembangan kawasan dan pemasaran yang diterapkan grup properti Aguan, sekaligus mengokohkan posisinya di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.